Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 6090-6093. Kontes untuk pernikahan. Dev melambaikan tangannya, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kau baru saja menyelamatkan nyawaku dan Luigi. Kamilah yang seharusnya berterima kasih padamu. Wilona terkejut, aku menyelamatkan dermawan. Jika kau tidak dikejar, kami tidak akan bertemu denganmu. Dev jarang bercanda, jika kami tidak bertemu denganmu, kami masih akan berkeliaran tanpa tujuan di padang gurun seperti lalat tanpa kepala, tidak pernah menemukan aula dewa. Wilona terdiam, lalu terkekeh, kesedihan di matanya menghilang. Luigi juga tersenyum, berkata, Tuan Chen benar. Nona Liu, jangan khawatir tentang ramuan peri. Kami akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Wilona mengangguk, Wilona bersedia menemani dermawanku ke kota abadi awan, dan di sepanjang jalan, menjelaskan adat dan budaya surga ke-14 kepada Anda. Baiklah. Dev tidak menolak. Ketiganya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju kota abadi awan. 3.000 mil hanyalah 1 jam bagi seorang kultivator di alam dewa abadi sejati. Di sepanjang jalan, Wilona memberi Dev dan Luigi penjelasan rinci tentang situasi dasar 14 surga. Ternyata 14 surga terdiri dari 36 kota, masing-masing diperintah oleh kota utama, di bawahnya terdapat puluhan, bahkan ratusan, kota abadi yang lebih kecil. Kuil Dewa menguasai 7 kota, Aula Dewa 6, Istana Dewa 5, dan 18 kota lainnya dikendalikan oleh berbagai kekuatan netral, keluarga kuno, dan aliansi kultivator. Kota abadi awan adalah kota abadi perbatasan berukuran sedang dengan dinamika kekuatan yang kompleks. Secara nominal berada di bawah yurisdiksi Kuil Dewa, pada kenyataannya, kendali Kuil Dewa atas wilayah ini sangat lemah. Saat ini, awan dan kabut di depan perlahan menghilang, dan sebuah kota megah muncul di hadapan mereka. Kota abadi awan. Tembok kota itu setinggi ratusan kaki, seluruhnya terbuat dari batu abadi berwarna biru kemasan, berkilauan samar dengan cahaya spiritual di bawah sinar matahari. Setiap 100 langkah di sepanjang tembok kota berdiri sebuah menara pengawas, puncaknya dihiasi dengan bola cahaya seukuran kepalan tangan, sebuah formasi deteksi yang akan mengungkap segala bentuk penyembunyian. Gerbang kota bahkan lebih megah, setinggi 99 meter, kedua pintunya diukir dengan penggambaran awan dan gunung abadi yang sangat realistis. 4 penjaga berbaju emas berdiri di kedua sisi gerbang, semuanya berada di peringkat kelima alam dewa abadi sejati, mata mereka setajam elang. Masuk membutuhkan sebotol cairan peri, kata Wilona pelan. 1 botol per orang, memungkinkan tinggal selama 7 hari. Tinggal jangka panjang membutuhkan token identitas terpisah. Ia mengeluarkan botol giok putih dari jubahnya, hendak mengambil cairan peri, seketika, Dev menghentikannya. Tidak perlu. Dev mengeluarkan cincin penyimpanan dari jubahnya, sesuatu yang diperolehnya dengan membunuh seorang yang mulia agung dari ras dewa di surga ke-13, yang belum sempat diperiksanya hingga sekarang. Dengan menggunakan indera ilahinya, ia menemukan bahwa selain berbagai harta magis, pil, dan gulungan giok manual kultivasi, terdapat juga botol kristal indah berisi sekitar 30 botol cairan berwarna emas pucat. Itu memang ramuan peri. Dev mengeluarkan 3 botol dan menyerahkannya kepada Wilona, gunakan ini dulu. Wilona menerimanya, matanya berbinar terkejut, dermawan, Anda. Bagaimana Anda memiliki ramuan peri? Aku membunuh seorang yang mulia dari ras dewa dan mengambilnya secara spontan, kata Dev dengan tenang. Wilona tersentak. Seorang yang mulia dari ras dewa, itu adalah eksistensi setidaknya peringkat ke-8 alam dewa abadi sejati, hanya setingkat tetua. Ia sudah tahu dari poster buronan bahwa Dev mampu membunuh seorang yang mulia, kekuatannya jauh melebihi tingkatan yang terlihat. Namun, mendengarnya langsung dari orang itu sendiri tetap mengejutkannya. Ia menatap Dev dalam-dalam, tidak bertanya lebih lanjut, dan menyerahkan 3 botol ramuan peri kepada penjaga gerbang kota. Penjaga itu mengambil cairan peri tersebut, dengan hati-hati memeriksa rune spiritual di dasar botol, dan setelah memastikan keasliannya, menyerahkan 3 token giok kepada mereka bertiga. Simpan token ini dengan baik. Kalian harus mengembalikannya setelah meninggalkan kota. Penjaga itu menyatakan secara resmi, terbang dilarang di dalam kota. Berkelahi dilarang. Pelanggar akan dihukum berat. Dev mengambil token tersebut dan memasuki kota bersama Luigi dan Wilona. Setelah memasuki kota abadi awan, pemandangan di hadapan mereka terbentang dramatis. Sebuah jalan utama, selebar 30 meter, membentang lurus ke depan, dipenuhi toko-toko di kedua sisinya. Beberapa menjual harta karun magis, beberapa membeli bahan, beberapa memurnikan pil, dan bahkan ada toko yang melayani jamuan makan para kultivator. Tempat ini ramai dengan aktivitas, 10 kali lebih makmur daripada kota abadi manapun di 13 surga. Para kultivator yang berjalan di jalanan memiliki penampilan yang beragam. Tingkat kultivasi mereka berkisar dari peringkat ke-4 hingga ke-9 alam dewa abadi sejati,
tetapi peringkat ke-9 sangat langka. Sesekali, satu atau dua kultivator akan lewat, dan para kultivator di sekitarnya akan secara otomatis memberi jalan dan membungkuk dengan hormat. Surga ke-14 benar-benar tempat di mana yang kuat dihormati, kata Luigi. Wilona mengangguk, seorang dewa abadi sejati tingkat ke-9 sudah merupakan kekuatan tempur tingkat atas di surga ke-14. Sebagian besar tetua dari kekuatan besar berada di tingkat ini. Adapun dewa abadi sejati, mereka adalah penguasa kota dan pemimpin sekte, tetapi orang-orang ini jarang muncul di jalanan. Ia berhenti sejenak, lalu menunjuk ke paviliun 5 lantai di ujung jalan, itu paviliun teleportasi. Formasi teleportasi ke Tanah Suci Cahaya ada di lantai atas. Dev melihat ke arah paviliun dan melihat bahwa paviliun itu seluruhnya berwarna putih keperakan, dengan formasi spasial besar yang melayang di atapnya, sesekali memancarkan cahaya spiritual, jelas sedang beroperasi. Mari kita tanyakan biaya teleportasi dulu, kata Dev. Ketiganya tiba di paviliun teleportasi, yang ramai dengan orang-orang. Mereka langsung menuju lantai 3 dan menemukan pengurus yang bertanggung jawab atas formasi teleportasi Tanah Suci Cahaya. Pengurus itu adalah seorang pria parubaya, berkulit cerah dan tanpa janggut, dengan tingkat kultivasi peringkat ke-7 alam dewa abadi sejati. Ia melirik ketiganya, memperhatikan bahwa Dev dan Luigi adalah wajah-wajah yang tidak dikenal, dan Wilona tampak lelah, menganggap mereka sebagai kultivator pengembara biasa, sehingga sikapnya menjadi agak dingin. Mau ke alam cahaya suci. 120 botol ramuan peri per orang. Dev sedikit mengerutkan kening, aku baru dengar 100 botol, kenapa harganya naik? Pelayan itu berkata dengan tidak sabar, itu terjadi 1 jam yang lalu. Kuil baru saja mengeluarkan pemberitahuan untuk menaikkan pajak pemeliharaan Gunung Suci, dan semua biaya formasi teleportasi akan naik 20%. Menurutmu terlalu mahal? Jika menurutmu terlalu mahal, maka jangan pergi. Kilatan dingin muncul di mata Luigi, dan dia hendak menyerang, tetapi Dev menghentikannya. Permisi, di mana di kota ini seseorang bisa mendapatkan ramuan peri? Melihat sikap tenang Dev, pelayan itu menahan diri untuk tidak bersikap kasar lebih lanjut dan dengan santai menjawab, mendapatkan ramuan peri. Mudah. Jual saja harta karun di paviliun harta karun berlimpah, ambil misi di persekutuan tentara bayaran, atau bekerja di ruang pengentalan ramuan di rumah besar tuan kota. Dilihat dari penampilanmu, kau mungkin tidak memiliki harta karun berharga. Pergilah ke ruang pengentalan ramuan. Kau bisa mendapatkan 2 atau 3 botol sehari. Dev mengangguk, terima kasih. Ketiganya meninggalkan paviliun teleportasi, ekspresi Wilona agak muram. 120 botol. Itu 360 botol untuk kita bertiga. Dia berbisik, kupikir 300 botol sudah cukup, tapi aku tidak menyangka kuil itu begitu serakah, tiba-tiba menaikkan harga. Namun, Dev tetap tenang, tidak masalah. 360 botol bukan apa-apa. Kita akan mendapatkannya pada akhirnya. Ketiganya meninggalkan paviliun teleportasi dan berjalan menyusuri jalan utama. Jalanan dipenuhi orang, hiruk-pikuk teriakan pedagang kaki lima, tawar-menawar, dan tawa. Dev merenungkan bagaimana cara mengumpulkan 360 botol ramuan peri. Menjual harta karun adalah salah satu pilihan, tetapi sebagian besar rampasan dewa di cincin penyimpanannya berasal dari sumber yang meragukan. Menjualnya secara gegabah dapat mengungkap keberadaannya. Tepat saat ini, keributan terjadi di depan. Cepat, lihat. Kontes bela diri untuk pernikahan. Benarkah? Peri mana yang mencari suami? Putri sulung keluarga Chen di timur kota. Kau kenal keluarga Chen, kan? Salah satu keluarga paling terkemuka di kota abadi awan. Ayo kita lihat keseruannya. Sekelompok kultivator dengan bersemangat menyerbu ke arah timur kota. Dev berhenti, pandangannya mengikuti arus orang-orang. Kontes bela diri untuk memilih suami. Dia mengangkat alisnya. Hal seperti ini ada di surga ke-14. Wilona juga melihat ke arah itu, secercah kesadaran terlintas di matanya, itu keluarga Chen. Kuil dewa di kota abadi awan relatif lemah, dan urusan kota sebagian besar dikelola oleh 2 keluarga besar. Keluarga Chen adalah salah satunya, terutama bergerak di bisnis pil, dan mereka sangat kaya. Ia berhenti sejenak, putri sulung keluarga Chen, Jessica Chen, konon sangat berbakat, tetapi ia telah terjebak di peringkat ke-8 alam dewa abadi sejati selama bertahun-tahun tanpa mengalami terobosan. Sepertinya ia sedang mencari pasangan tahu untuk membantunya menembus batas menggunakan metode kultivasi ganda. Luigi tiba-tiba mengerti, begitu. Setelah selesai berbicara, ia tiba-tiba memperhatikan ekspresi berpikir Dev dan segera menjadi waspada. Tuan Chen, kata Luigi dengan hati-hati, Anda tidak mungkin berpikir untuk. Dev mengalihkan pandangannya, ekspresinya tenang, 360 botol cairan peri bukanlah jumlah yang kecil. Menjual harta karun itu berisiko, ruang kondensasi terlalu lambat, dan misi tentara bayaran akan memakan waktu yang tidak diketahui. Ia berhenti sejenak, tetapi jika saya bisa menjadi menantu keluarga Chen, 300 botol cairan peri seharusnya tidak menjadi masalah. Mata Luigi melebar. Wilona juga terkejut. Tuan Chen,
Kata Luigi dengan susah payah, Anda akan pergi ke kontes bela diri untuk mencari suami. Apakah ada masalah? Tentu saja ada masalah. Luigi sangat cemas. Meskipun yurisdiksi kuil di sini relatif lemah, itu masih dalam lingkup pengaruh kuil. Kita dicari oleh kuil. Jika kau pergi ke kontes bela diri untuk mencari suami, bagaimana jika kau dikenali? Bukankah itu akan sangat merepotkan? Kita mungkin tidak bisa pergi. Dia hanya seorang kultivator wanita. Jika Tuan Chen menginginkan seorang wanita, Anda bisa saja menghabiskan uang untuk mencarinya di kota untuk memuaskan hasrat Anda. Dev melirik Luigi, hadeh. Dia tidak berdaya. Dia tidak mencari wanita, namun Luigi berpikir seperti itu. Apakah orang lain melihatnya sebagai seseorang yang suka bermain-main dengan wanita? Dev tidak mengerti. Meskipun dia memiliki beberapa wanita, sebagian besar waktunya dia bersikap pasif. Wilona menatap Dev, terdiam sejenak, lalu berbisik, dermawan, kontes bela diri untuk pernikahan tidak semudah itu. Nona Chen memiliki standar yang sangat tinggi. Bahkan jika Anda memenangkan kontes, jika dia tidak menyukai Anda, itu akan menjadi sia-sia usaha Anda. Dia menggigit bibirnya, pipinya sedikit memerah. Jika kau hanya menginginkan wanita, kau tidak perlu mengambil risiko ini. Aku. Ia menundukkan matanya, suaranya hampir tak terdengar, aku bersedia menawarkan diriku kepada dermawan, agar Anda bisa bersenang-senang. Dev terdiam. Bukan itu maksudku. Dev menyela, menjelaskan, Nona Liu salah paham. Aku ikut serta dalam kontes bela diri untuk pernikahan hanya demi ramuan, bukan demi wanita. Jika aku bisa menikah dengan Jessica Chen, aku tentu akan memiliki lebih dari 300 botol ramuan. Lagi pula, jika aku ingin bermain-main dengan wanita, mereka akan datang kepadaku dengan sukarela. Mengapa aku perlu ikut serta dalam kontes bela diri untuk pernikahan? Dev tidak berbohong. Semua puluhan wanita yang pernah bersamanya telah mendekatinya dengan sukarela. Dev tidak pernah secara aktif mengejar salah satu dari mereka. Itulah daya tariknya. Lagi pula, jika dia ingin bermain-main dengan wanita, dia memiliki roh pedang Zhongli. Ia bisa memanggilnya kapan saja untuk pertarungan yang seru dan tanpa batasan. Oh, aku salah paham dengan dermawanku. Wilona menundukkan kepalanya. Ayo pergi. Dev berjalan menuju arena. Luigi ragu sejenak, lalu segera mengikutinya. Wilona menatap kosong sosok Dev yang menjauh. Setelah beberapa lama, ia menghela napas pelan dan bergegas mengikutinya. Ketiganya berjalan menuju arena turnamen bela diri. Ketiganya menyusuri keramaian dan segera tiba di lapangan kota timur. Di tengah lapangan berdiri sebuah arena setinggi sekitar 10 kaki, permukaannya dilapisi lapis lazuli, dipoles halus seperti cermin. Di setiap 4 sudut arena berdiri sebuah pilar giok putih setinggi lebih dari 10 kaki, batangnya diukir dengan pola formasi yang rumit, sedikit berkilauan dengan cahaya spiritual. Di salah satu sisi arena, berdiri sebuah tandu-tandu berlapis kaca yang megah, tirainya terlipat rendah, menutupi wajah orang di dalamnya. Di samping tandu itu berdiri 8 pelayan wanita berjubah hijau, masing-masing berwajah cantik dan memiliki tingkat kultivasi sekitar peringkat kelima alam dewa abadi sejati. Area di bawah arena sudah dipenuhi setidaknya 3 atau 400 kultivator. Ada kultivator lepas, keturunan keluarga bangsawan, dan pedagang yang lewat, semuanya menjulurkan leher untuk melihat arena. Mengapa belum ada yang naik? Tanya seseorang dengan tidak sabar. Kenapa terburu-buru? Panggung baru saja disiapkan. Putri sulung keluarga Chen mengadakan kontes pernikahan. Setiap pahlawan yang berani dan cakap perlu mempertimbangkan pilihan mereka dengan cermat. Mempertimbangkan apa? Keempat pilar itu adalah ujian pertama. Kudengar keluarga Chen mendirikan pilar-pilar ujian ini untuk menilai kemampuan sebenarnya. Tidak ada ruang untuk berpura-pura. Memang benar. Kekuatan abadi, batas kekuatan abadi, kekuatan fisik, kekuatan garis keturunan, hanya mereka yang lulus 2/3 dari keempat ujian tersebut yang berhak mengundang putri sulung untuk turun dari tandunya. Ujian ini saja mungkin akan menyingkirkan 99% kandidat. Dev berdiri di tengah kerumunan, pandangannya tertuju pada 4 pilar giok putih. Luigi mencondongkan tubuh lebih dekat dan berbisik, Tuan Chen, apakah keempat pilar itu benar-benar dapat mendeteksi hal-hal ini? Ya, kata Dev dengan tenang. Pilar-pilar itu diukir dengan formasi resonansi spiritual, yang dapat mengubah kekuatan abadi yang disuntikkan oleh kultivator menjadi cahaya. Semakin terang cahayanya, semakin kuat kemampuan di area tersebut. Ketika seluruh pilar menyala, itu berarti kemampuan ini telah mencapai puncaknya. Wilona mengangguk, dermawan memiliki penglihatan yang sangat tajam. Keempat pilar itu adalah artefak pengujian yang dibeli keluarga Chen dari Aula Dewa dengan biaya yang sangat mahal. Konon, hanya ada 3 set di seluruh kota abadi awan. Putri sulung keluarga Chen memiliki standar yang sangat tinggi. Kultivator biasa tidak layak mendapatkan perhatiannya. Karena itu, dia mengadakan ujian pertama ini untuk mencegah mereka yang terlalu percaya diri mengganggunya. Tepat saat ini, keributan terjadi di antara kerumunan.
Seorang pria kekar dengan bahu lebar dan pinggang tebal menerobos kerumunan dan melompat ke arena. Dia bertelanjang dada, otot-ototnya menonjol, dan urat-urat di lengannya terlihat jelas. Dia jelas seorang kultivator yang mengkhususkan diri dalam kultivasi fisik. Aku akan mencobanya, kata pria kekar itu dengan suara berat. Para penonton langsung bersemangat. Itu Mondi Zhou, pertapa berlengan besi. Seorang immortal peringkat ke-6. Kudengar dia bisa menghancurkan gunung kecil dengan satu pukulan. Pertapa berlengan besi. Yang bertarung di pertandingan tinju bawah tanah. Menarik. Mondi melangkah ke pilar batu pertama, menarik napas dalam-dalam, dan meletakkan tangannya yang besar seperti kipas di atasnya. Pola formasi pilar menyala satu persatu, cahaya perlahan naik dari bawah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Hingga langkah keempat, cahaya berhenti, tidak peduli seberapa banyak Mondi menyalurkan kekuatan abadinya, cahaya itu tidak akan naik bahkan 1 inci pun. Wahahaha. Tawa riuh terdengar dari para penonton. 4 langkah. Bahkan belum setengah jalan. Hanya itu yang kau punya. Berani-beraninya kau mempermalukan diri sendiri di sini. Kembali dan berlatihlah selama 100 tahun lagi. Wajah Mondi memerah. Ia membanting telapak tangannya ke pilar, berbalik, dan melompat dari panggung, menyelinap ke kerumunan tanpa menoleh ke belakang. Selanjutnya, seru pelayan berbaju hijau. Seorang pemuda berjubah brokat melompat ke panggung. Ia berkulit putih, memegang kipas lipat, dan memiliki aura seorang sarjana yang halus dan elegan. Itu tuan muda perusahaan perdagangan Zhou. Apa yang dilakukan seorang pengusaha di sini? Jangan remehkan dia. Tuan muda Zhou adalah dewa abadi sejati tingkat 5 sejati. Konon ia ditemukan memiliki akar spiritual tingkat tinggi sejak muda. Tuan muda Zhou dengan tenang berjalan ke pilar pertama, menutup kipasnya, dan dengan lembut menekan jari-jarinya yang ramping ke pilar tersebut. Sebuah cahaya bersinar. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah. Setelah mencapai langkah ke-6, cahaya mulai berkedip-kedip tak menentu, berjuang sejenak sebelum akhirnya berhenti di antara langkah ke-6 dan ke-7. Ekspresi Tuan Muda Zhou sedikit menegang. 6,5 bar. Jauh dari itu. Hahaha, Tuan Muda Zhou, Anda terlalu sensitif. Pulanglah dan selesaikan urusan Anda. Tuan Muda Zhou terbatuk, berpura-pura tenang, dan menangkupkan tangannya ke arah tandu. Saya memiliki bakat dan pengetahuan yang terbatas, dan tidak berani bersikap lancang. Kemudian ia dengan cepat turun dari panggung. Wahahaha. Tawa kembali meledak. Orang ketiga yang naik ke panggung adalah seorang lelaki tua kurus dengan rambut dan janggut putih, yang mengaku telah berlatih kultivasi dengan tekun selama 300 tahun, hidup dalam pengasingan. Semua orang mengira itu sesuatu yang istimewa, tetapi pilar pertama hanya menyala 5 bar, dan yang kedua hanya 3. Pak Tua, di usia Anda masih di sini untuk mencari suami. Pulanglah dan peluk cucu Anda. Mungkinkah dia masih bugar meskipun usianya sudah lanjut? Hahaha. Lelaki tua itu menyelinap turun dari panggung. Yang keempat, yang kelima, yang keenam. Satu demi satu kultivator naik ke panggung, hanya untuk kemudian menyelinap pergi lagi. Beberapa bahkan tidak bisa melewati 5 bar pada pilar pertama, beberapa nyaris tidak melewati yang pertama, dan yang kedua adalah bencana. Yang terburuk mencoba keempat pilar, hanya berhasil menyalakan total 10 bar, dan diusir dari panggung dengan cemoohan. Ada yang mau mencoba lagi. Suara pelayan berbaju hijau sudah terdengar tidak sabar. Bisikan menyebar di antara kerumunan, tetapi tidak ada yang menjawab. Ambang batas keluarga Chen terlalu tinggi. Melewati 2/3 dari keempat pilar, itu pasti bakat yang luar biasa. Memang benar. Melewati 2/3 pilar pertama, kekuatan abadi, berarti setidaknya kemurnian kekuatan abadi alam abadi sejati tingkat 7. Pilar kedua, batas kekuatan abadi, menguji kapasitas dantian dan ketahanan meridian, hanya dapat dicapai oleh mereka yang memiliki bakat luar biasa. Pilar ketiga, kekuatan fisik, mungkin dapat dicapai oleh kultivator yang mengkhususkan diri dalam fisik. Pilar keempat, kekuatan garis darah, itu benar-benar misterius, kultivator biasa mana yang memiliki garis darah. Jadi, Nona Chen sama sekali tidak ingin menikah. Menetapkan standar setinggi itu hanya untuk meninggikan diri sendiri. Kau tidak bisa mengatakan itu. Ketika Nona Lin mengadakan kontes pernikahannya, bukankah dia menetapkan standar yang serupa? Pada akhirnya, dia tetap dimenangkan oleh tuan muda ketiga keluarga Zhou. Tuan muda ketiga dari keluarga Zhou adalah seorang jenius sejati. Ia mencapai peringkat ke-8 alam dewa abadi sejati sebelum usianya genap 100 tahun, dan konon ia memiliki semacam garis keturunan kuno. Seberapa mudahkah bagi Nona Chen untuk menemukan suami seperti itu? Diskusi pun mereda. Luigi menggelengkan kepalanya, surga ke-14 memang penuh dengan orang-orang berbakat, tetapi meskipun demikian, syarat-syarat Nona Chen ini terlalu berat. Wilona berkata, Nona Jessica Chen dari keluarga Chen konon sangat cantik dan mahir dalam alkimia. Bagaimana mungkin ia tertarik pada pria biasa? Namun,
Ia telah terjebak di peringkat ke-8 alam dewa abadi sejati selama bertahun-tahun, tidak dapat menembus, itulah sebabnya ia tidak punya pilihan selain mencari pasangan Tao melalui kontes pernikahan. Meskipun syaratnya tinggi, itu bukan hal yang tidak mungkin bagi semua orang. Setidaknya, tuan muda dari keluarga Wu di kota awan abad memiliki kemampuan tersebut. Tuan muda dari keluarga Wu. Luigi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tepat ketika Wilona hendak menjelaskan, keributan tiba-tiba terjadi di antara kerumunan. Minggir. Tuan muda Wu ada di sini. Kerumunan itu menyingkir seperti gelombang pasang, memberi jalan baginya. Seorang pemuda berjalan masuk dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun, dengan wajah tampan dan mata yang jernih dan cerah. Jubah putihnya bersih tanpa noda, dan liontin giok tergantung di pinggangnya, bergoyang lembut setiap langkahnya. Langkahnya tidak cepat, namun setiap langkahnya memiliki ritme tertentu. Auranya terkendali dan mendalam, seolah-olah dia menyatu dengan langit dan bumi. Benar-benar Tuan Muda Wu. Chavez Wu, putra sulung keluarga Wu. Mengapa dia juga ada di sini? Dengan Tuan Muda Wu yang secara pribadi berpartisipasi dalam seleksi pernikahan keluarga Chen, kesempatan apa yang dimiliki orang lain? Kudengar Tuan Muda Wu sudah menjadi dewa abadi sejati tingkat 9, dan usianya belum genap 120 tahun. Dia benar-benar orang pilihan surga. Chavez mengabaikan perbincangan di sekitarnya, berjalan dengan mantap menuju arena tanpa menoleh ke samping. Ia berjalan dengan santai, seolah-olah ia tidak berada di sana untuk mengikuti seleksi pernikahan, melainkan untuk memeriksa halaman belakangnya sendiri. Kedelapan pelayan wanita berbaju hijau tanpa sadar menundukkan kepala mereka, dan bahkan tirai tanduk kaca 8 harta karun tampak sedikit bergoyang. Chavez melangkah ke arena, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di depan 4 pilar. Tatapannya menyapu acuh tak acuh ke kerumunan di bawah, senyum tipis teruk di bibirnya. Akhirnya, ada seseorang yang datang dengan sesuatu yang pantas, gumam seseorang pelan. Chavez tidak langsung memulai ujian. Sebaliknya, ia terlebih dahulu mengangguk sedikit ke arah Tandu, Nona Chen, saya mohon maaf atas gangguan saya hari ini. Keheningan sesaat menyelimuti dari dalam Tandu, lalu terdengar suara wanita yang jernih dan dingin, suatu kehormatan bagi keluarga Chen bahwa Tuan Muda Wu telah datang. Chavez tersenyum, lalu berbalik dan berjalan menuju pilar batu pertama. Ia tidak menarik napas dalam-dalam seperti kultivator sebelumnya, juga tidak sengaja mengumpulkan kekuatannya. Ia hanya mengulurkan tangan kanannya, ujung jarinya menyentuh pilar dengan ringan. Boom! Seluruh pilar batu seketika meledak dengan cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya itu melesat ke atas dari bawah, 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, hampir tanpa jeda, mencapai tingkat ke-9 dalam sekejap mata. Semua orang menahan napas. Tingkat ke-10. Cahaya itu menembus puncak pilar seperti pedang tajam, meledak menjadi hujan cahaya yang menyilaukan di udara. Seluruh arena menjadi hening. Kemudian, desahan memekakkan telinga terdengar. Cahaya penuh. Pilar pertama menyala penuh. Ya Tuhan, seluruh pilar menyala. Apakah ini kekuatan dewa abadi sejati tingkat 9? Chavez menarik tangannya, ekspresinya tenang, seolah-olah ia hanya melakukan sesuatu yang tidak penting. Ia berjalan ke pilar batu kedua dan mengulurkan tangannya lagi. Kali ini, cahaya itu juga mencapai tingkat ke-9, tetapi sedikit terhenti di tingkat ke-10, akhirnya gagal menembus puncak pilar sepenuhnya, berhenti di tingkat 9,5. Sayang sekali, hampir sepenuhnya menyala. 9,5 tingkat masih menakjubkan. Bukankah kau pernah melihat orang-orang itu sebelumnya? Melewati 6 tingkat saja sudah dianggap bagus. Chavez memandang cahaya 9,5 tingkat itu, alisnya sedikit mengerut, sebelum dengan cepat kembali normal. Ia berkata dengan tenang, aku telah mengasingkan diri beberapa waktu belakangan ini, dan aliran energi abadiku agak lambat. Mohon maaf atas penampilanku yang kurang baik. Kerumunan di bawah tidak berani tertawa, berulang kali memujinya, Tuan Muda Wu terlalu rendah hati. 9,5 tingkat adalah pencapaian sekali dalam seabad. Ya, pilar kedua menguji batas energi abadi. Mencapai 9,5 tingkat menunjukkan bahwa kapasitas dan tian Tuan Muda Wu telah mencapai kesempurnaan. Chavez tetap tidak memberikan jawaban pasti dan berjalan menuju pilar ketiga. Pilar ini menguji kekuatan fisik. Chavez tinggi dan ramping, tidak seperti sosok kekar para kultivator yang menghususkan diri dalam kultivasi fisik, yang menimbulkan kekhawatiran di antara kerumunan. Chavez menggulung lengan bajunya, memperlihatkan lengan bawahnya yang berotot. Dia mengepalkan tinjunya dan dengan santai memukul pilar itu. Buff! Benturan tumpul itu terdengar seperti dentuman drum. Pilar batu itu bergetar, cahayanya menyala, naik 1, 2, 3. Hingga mencapai tingkat ke-7, di mana momentumnya melambat, akhirnya berhenti di 7,5 tingkat. Suara desahan penyesalan terdengar dari bawah. 7,5 level, masih kurang setengah level dari 2/3 jalan menuju level 8. Sayang sekali, sayang sekali. Tuan Muda Wu ternyata bukan spesialis dalam kultivasi fisik.
7,5 level masih cukup bagus, 100.000 kali lebih baik daripada mereka yang hanya mencapai 3 atau 4 level sebelumnya. Chavez menarik tinjunya, wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan maupun kemarahan. Ia melirik telapak tangannya dan berkata pelan, sudah terlalu lama sejak aku berlatih penguatan tubuh. Aku sudah berkarat. Kata-kata ini diucapkan dengan santai, namun membuat banyak orang di antara hadirin tersipu. Mereka jauh lebih tidak berkarat daripada Chavez. Akhirnya, pilar batu keempat. Kekuatan garis keturunan. Ini adalah aspek yang paling misterius. Para kultivator biasa tidak memiliki garis keturunan yang layak disebutkan. Kurang dari 1 dari 10 orang yang dapat menyalakan pilar ini. Chavez berdiri diam dan menutup matanya. Sesaat kemudian, ia membuka matanya dan meletakkan tangan kanannya di pilar. Cahaya keemasan pucat bersinar di dasar pilar. Cahaya keemasan itu, seperti madu yang mengalir, perlahan dan stabil menyebar ke atas. 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, setelah mencapai tingkat kelima, warna emas tiba-tiba semakin pekat, berubah menjadi emas merah menyala yang menyilaukan. Emas merah menyala. Setidaknya peringkat mendalam tingkat tinggi. Aku mendengar bahwa seorang dewa sejati muncul dalam garis keturunan leluhur keluarga Wu. Mungkinkah garis keturunan leluhur itu telah bangkit? Cahaya itu terus naik, ke-6, ke-7, ke-8. Antara tingkat ke-8 dan ke-9, cahaya itu berhenti. Chavez mengerutkan kening, seolah-olah mengerahkan seluruh tenaganya. Cahaya keemasan itu berkedip beberapa kali, mencoba menembus ambang batas tingkat ke-9, tetapi akhirnya gagal, berhenti di tingkat 8,5. Ia berhenti, terdiam lama. 8,5 tingkat. Pelayan berbaju hijau mengumumkan hasilnya, suaranya terdengar penuh hormat, 4 pilar nilai, pilar pertama 10 peringkat, pilar kedua 9,5 peringkat, pilar ketiga 7,5 peringkat, pilar keempat 8,5 peringkat. Semuanya melebihi 2/3, Tuan Muda Wu lulus. Para hadirin bersorak gembira. Dia lulus. Dia benar-benar lulus. Aku tahu Tuan Muda Wu bisa melakukannya. Sekarang, Nona Chen harus turun dari tandu, kan? Semua mata tertuju pada tandu berlapis kaca 8 harta karun itu. Tirai tetap tak bergerak. Chavez berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, senyum tipis teruk di bibirnya. Dia tidak mendesak atau cemas, seolah-olah semuanya terkendali. Setelah beberapa saat, suara wanita yang jernih dan dingin terdengar dari dalam tandu, Tuan Muda Wu memang sangat berbakat. Namun, dia berhenti sejenak. Namun, seleksi pernikahan belum selesai. Chavez sedikit mengangkat alisnya. Pelayan berbaju hijau dengan cepat menjelaskan, Tuan Muda Wu, mohon jangan tersinggung. Nyonya saya mengadakan ujian 4 pilar ini hanya untuk memilih kandidat yang layak. Mereka yang lulus ujian dapat meminta nona saya untuk turun dari tandu, tetapi ini bukanlah akhir dari proses seleksi pernikahan. Nona saya akan bertemu dengan kandidat yang berhasil secara pribadi, dan jika ada ketertarikan timbal balik, maka... Kalau begitu, ujian selanjutnya. Chavez menyela, senyumnya semakin lebar. Saya mengerti. Kalau begitu, Nona Chen, maukah Anda turun dari tandu untuk mengobrol? Tirai tandu akhirnya sedikit terangkat. Sebuah tangan ramping terulur, jari-jari halusnya seperti giok, dengan lembut bertumpu pada lengan pelayan. Semua orang menahan napas. Sosok anggun perlahan melangkah keluar dari tandu. Ia mengenakan gaun hijau muda seperti peri, dengan rumbai-rumbai di pinggang, ujung gaunnya mengalir anggun. Wajahnya tertutup kerudung tipis berwarna senada, menutupi fitur wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata sejernih air musim gugur. Mata itu saja sudah cukup untuk memikat. Jessica mengangguk sedikit, Tuan Muda Wu datang dari jauh. Atas nama keluarga Chen, saya mengucapkan terima kasih. Chavez menangkupkan tangannya, Nona Chen, Anda terlalu baik. Saya telah lama mengagumi kemampuan alkimia Anda yang luar biasa. Bertemu dengan Anda hari ini adalah kehormatan terbesar saya. Keduanya saling berhadapan dari kejauhan, yang satu mengenakan jubah putih salju, yang lain jubah hijau zamrud, benar-benar seperti sepasang makhluk surgawi dari sebuah lukisan. Kerumunan di bawah terpesona, dan gumaman mereda. Luigi mencondongkan tubuh lebih dekat ke Dev dan berbisik, Tuan Chen, Tuan Muda Wu ini tampaknya cukup hebat. Dia telah melewati 2/3 dari 4 pilar takdir. Apakah Anda masih akan naik ke panggung? Dev tidak menjawab, tetapi hanya mengamati pria berjubah putih yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di atas panggung. Wilona berkata dengan lembut, Chavez Wu, putra sulung keluarga Wu di Kota Awan Abadi, berusia 120 tahun dan berada di tahap pertengahan peringkat ke-9 alam dewa abadi sejati. Keluarga Wu dan keluarga Chen dikenal sebagai dua keluarga besar di Kota Awan Abadi. Keluarga Wu adalah bintang yang sedang naik daun, baru muncul dalam 500 tahun terakhir. Tuan Muda Wu ini telah dipuji sebagai seorang jenius sejak kecil. Konon, ia memasuki tahap pemurnian Qi pada usia 3 tahun, membangun fondasinya pada usia 10 tahun, dan memasuki alam dewa abadi sejati pada usia 50 tahun. Di antara rekan-rekannya, ia belum pernah bertemu lawan yang sepadan. Ia berhenti sejenak, lalu berbisik, dermawan, orang ini,
bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Luigi menatap Dev dengan gugup. Dev mengalihkan pandangannya, ekspresinya tetap tenang. Mari kita amati lebih lanjut. Chavez di atas panggung sepertinya merasakan sesuatu. Tatapannya tanpa sengaja menyapu kerumunan, berhenti sejenak ke arah Dev. Ia tersenyum, mengalihkan pandangannya, dan melanjutkan berbicara dengan Jessica. Bersambung.